Selamat pagi. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, bisa jelas sekali, Romo. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kita menunggu apakah yang dari Lapas sudah bergabung. Ternyata saya lihat di sini belum ya. Belum ada ya. Iya. Ya. Biasanya sih gabung lebih awal sih, mungkin coba sebentar lagi. Iya, ya kita tunggu saja. Wah, ini dari GKI rupanya ya. Ada berapa orang ini dari GKI? Ya. Kalau boleh. Ini berdua aja ini apa? Opa Niko sama Om Martin. Oh, oke. Selamat pagi semuanya. Ya, ini anak. Ya, pagi. Ya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pak Niko. Pak Niko. GKI Batu. Ya, dari GKI Batu. Oh Orang ya. tua dan Ya. seorang yang ditahan di dalam. Namanya Ferdinand. Ini Baik. Ibu Tin. Ya. Ibu Tin. Ya, baik. Ya, kita tunggu sebentar dari Lapas Bondowoso. Nah, ini Anda sendiri boleh tahu namanya siapa ini ya? Kalau boleh tahu, atau Mbak atau Ibu? Saya Bu Irma, istrinya Pak Martin. Oh, Bu Irma, ya selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi. Ya, ini saya bantu apa untuk nyetelkan Zoom-nya. Oh ya, kapan hari ada dari GKI datang ke saya. Sebetulnya saya sudah mendapatkan itu info tentang bagaimana pelayanan, ya saya sanggupi, oke, nggak masalah. Yang jelas dari mana itu Lapas sudah saya undang, sudah saya invite dan sudah diterima. Sudah ya. Invitation itu tadi malam, karena saya bikin schedule-nya kemarin sudah. Jadi ya tinggal. Iya, biasanya pada awal ya biasanya ya. Biasanya saya 15 menit sebelumnya itu sudah join biasanya dari Lapas ini. Ini kok dengaran ini Mungkin terlambat ini. Mungkin mereka mengira ini ditunggu-tunggu 15 menit sebelumnya kok ruangannya belum dibuka. Wah, ini dia. Siapa lagi nih? Oh, Lapas. Loh, kok Lapas Banyuwangi? Iya, betul. Terus dibuka tutup. Iya, ini ada Lapas Banyuwangi tulisannya. Nah, ini. Oh, Lapas Banyuwangi? Iya. Oh, join ya? Sudah join ya? Tulisannya ya. Oh, ini. Selamat pagi saudara-saudara dari Lapas Bondowoso. Apakah suara saya bisa didengar? Oke, oh ya, jadi kalau oke tuh gini ya. Baik, terima kasih, selamat bergabung. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Romo Heru Susanto, seperti nama yang ada di layar ini. Rasa-rasanya ketika Natal tahun lalu, saya juga ke Lapas. Saya tidak tahu apakah saya berjumpa dengan Anda sekalian atau tidak. Apakah ada yang berjumpa dengan saya waktu Natal tahun yang lalu? Oh ya, ya baik. Ya, pada waktu itu ya. Baik. Jadi pada pagi hari ini kesempatan yang baik kita bertatap muka lagi, biarpun melalui dunia maya, bukan dunia nyata. Kita bisa bertatap muka, ya tatap muka ditatapkan. Ya, dunia maya, ya. Suatu yang sangat membantu kita dengan kemajuan teknologi ini, di mana kita bisa tetap saling berjumpa, bertatap muka. Ya, biarpun Anda di sana, saya di sini. Nah, jadi di satu segi memang menguntungkan karena tidak
tidak diikat oleh tempat. Kita bisa berjumpa di mana saja. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Karena ini saya diminta untuk pelayanan. Saya tidak tahu pelayanannya bagaimana, tetapi saya akan mencoba untuk menguatkan saudara-saudari sekalian yang ada di lapas. Semoga Anda sekalian yang ada di lapas tetap bertahan, ya, dalam arti saya tidak tahu, tentu situasi Anda tidak semenyenangkan situasi saya. Saya bisa bebas, sementara Anda tidak bisa bebas bergerak. Kemana-mana diawasi, ya toh. Tetapi oke lah, mudah-mudahan situasi yang berbeda ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap bersama-sama saling menguatkan. Nah, bagaimana menguatkan itu? Tentu saja kita sebagai orang beriman, maka kita akan menguatkan dengan ini. Alkitab, sabda Tuhan sendiri. Apakah Anda membawa Alkitab? Wow, keren. Ini umat yang di luar lapas. Ketika saya berjumpa, malah tidak membawa kitab suci, malah tidak membawa Alkitab. Lah membawa apa, Romo? Tidak bawa apa-apa. Jadi Anda lebih keren ini. Baik. Kita mengikuti dari Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 8. Injil Yohanes bab 8. Jadi, kelihatan nggak ini ya? Injil Yohanes. Ketemu ya? Apakah ketemu? Ya, baik. Sip. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ini judulnya ini sesuatu yang menarik ini. Bagi laki-laki pasti menarik soal jinah-jinah ini. Ini. Judulnya menarik sekali, perempuan yang berzina. Nah, ini perempuan yang berzina. Pertanyaannya apakah laki-lakinya berzina atau tidak? Ini kita lihat dulu, ya. Kita lihat. Ya, Pak Niko bisa mendengarkan aja deh, ya. Ya, jadi di luar lapas ini masih ada yang mengikuti kita, ada satu partisipan yaitu GKI Bondowoso. Oke. Saya bacakan. Ayat 2. Pagi-pagi benar, ia itu siapa? Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, alim ulama pada saat itu, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lihat, bisa dicatat di sini, bisa diperhatikan, membawa seorang perempuan kepada Yesus yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Nabi Musa dalam hukum Taurat, dalam kitab Taurat, memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
Saya ulangi, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, inilah sabda Tuhan yang akan kita pakai untuk menguatkan kita. Jadi ada sebuah peristiwa. Peristiwanya apa? Peristiwanya itu mirip seperti yang terjadi di kampung-kampung atau peristiwa yang terjadi di Indonesia, perempuan diarak. Bayangkan, Anda bisa membayangkan perempuan diarak karena ketangkap basah. Wah, ini kalau sudah ketangkap basah mau apa lagi, nggak bisa mengelak. Pertanyaannya, kok yang diarak cuma perempuan, yang lakinya kemana? Wah, ini nggak adil ya, Bapak Ibu, betul nggak ini? Nggak adil. Perempuannya aja, yang laki-laki kemana? Wah, ini tanda tanya. Oke, jadi memang orang-orang Yahudi pada saat itu ya seperti yang terjadi di sini, kalau ada perempuan ketangkep basah diarak, mungkin ditelanjangi lagi, kasihan deh, aduh kasihan. Oke, lalu terjadi di Bait Allah. Yesus pagi-pagi ketika orang banyak mendengarkan Yesus mengajar, lalu tiba-tiba dari jauh heboh. Orang banyak berbondong-bondong mengarak perempuan, ya, yang perempuan yang mungkin karena saking malunya menutupi mukanya dengan jaritnya atau dengan kainnya, tidak berani bertatap muka, merasa dirinya rendah, tidak berharga, tidak ada nilainya lagi. Aduh. Oke. Nah, lalu mereka bertanya, guru, katanya ini Anda guru ini, guru hebat ini, Om Yesus ini, Pak Yesus ini, Pak Yesus, bagaimana ini pendapatmu tentang ini, perempuan yang ketangkep basah? Kalau menurut kitab suci Taurat, bagaimana Bapak Ibu? Menurut kitab suci, perempuan yang seperti ini harus dirajam. Apa artinya dirajam, Bapak, Saudara sekalian? Artinya dilempari batu sampai mati. Kejam kan? Kejam sekali. Perempuan yang seperti ini dilempari batu sampai mati. Menurut hukum Musa, hukum Nabi Musa, dalam yang terdapat dalam kitab Taurat. Nah, lalu mereka ingin menjebak Yesus. Jebakannya di mana? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Kok jebakannya di mana? Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan ini menjebak. Karena kalau Yesus pada saat itu menjawab, ya, Yesus kan mengajarkan cinta kasih, gitu. Demi cinta kasih, maka perempuan ini harus dilepaskan. Orang-orang akan protes dan menyalahkan Yesus. Nah, lihat, dia tidak mengikuti hukum Taurat, kitab sucinya pada saat itu. Jadi Yesus dianggap kafir. Kalau Yesus mengatakan, ya, karena hukum Taurat mengatakan dia harus dirajam, dilempari batu sampai mati, silahkan saja dilempari batu. Tetapi kalau Yesus mengatakan begitu, orang-orang akan berkata, ya, katanya mengajarkan cinta kasih. Lah kok itu kejam itu? Jadi, bagaimana saudara sekalian? Menjawab dilepaskan salah, menjawab dilempari salah. Maju kena, mundur kena.
Pinter sekali jebakan pertanyaan jebakan itu. Nah, tapi Yesus tidak menanggapi. Sebetulnya Yesus tidak menanggapi itu. Dia lama, dia hanya diam saja, duduk-duduk sambil nulis-nulis tangannya di tanah. Dia sedikit nggak peduli. Tetapi orang-orang desak terus. Ayo bagaimana pendapatmu? Ayo bagaimana pendapatmu? Orang-orang mendesak. Akhirnya, nah karena didesak-desak terus Bapak Ibu, Saudara sekalian, apa jawaban Yesus? Jawabannya sangat menarik. Di luar perkiraan orang-orang yang membawa perempuan yang ketangkep basah tadi. Jawabannya, barang siapa tidak berdosa, silakan melemparkan batu terlebih dahulu kepada perempuan itu. Barang siapa tidak berdosa. Apa yang terjadi? Orang-orang kaget. Wah, jawabannya kok kayak gini nih, bagaimana ini? Waduh, mengagetkan jawabannya. Tidak seperti yang kita duga. Nah, akhirnya mereka juga kaget dan diam. Dan apa Bapak Ibu yang terjadi? Mereka meninggalkan satu demi satu, mulai dari yang paling tua. Mulai dari yang paling tua meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Pertanyaannya, mengapa mulai dari yang paling tua meninggalkan Yesus dan orang itu? Karena semakin tua semakin banyak dosanya. Setuju? Iya. Ya, semakin tua itu semakin banyak dosanya, bukan semakin suci. Bohong itu kalau semakin tua semakin suci. Nah, orang tua yang paling tua, mulai dari yang tua-tua meninggalkan karena sadar, oh iya saya yang paling tua, paling banyak dosanya. Pergi aja deh, pergi aja. Ya. Lalu diikuti yang lain juga. Wah, yang tua-tua kok pergi? Wah, saya lebih malu dong, pergi juga. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi tinggal Yesus bersama perempuan yang ketangkep basah tadi. Diam-diaman. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Hei perempuan, Henok, Henon, Hendro, di mana mereka itu? Apakah tidak ada yang menghukum engkau?" Jawaban perempuan itu sambil malu-malu kali ya, sambil malu-malu menjawab, "Tidak ada Om, tidak ada yang menghukum Om." Di situ jawabannya tidak ada Tuhan. Nah, itu setelah ditulis, tapi ketika itu paling menjawab, "Tidak ada Om, tidak ada bos, tidak ada yang menghukum saya." Jawaban Yesus menarik, menarik sekali, yaitu aku pun tidak menghukum engkau. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dari Injil, petikan Injil yang kita dengar tadi, apa yang dapat kita petik? Ya, poin-poin apa? Ya, yang dapat kita petik untuk hidup kita. Pertama, seringkali orang memang lebih mudah untuk melihat keburukan orang lain, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Sehingga begitu orang lain berbuat salah sedikit, langsung ditunjuk. Ya, kebetulan ini dosanya berat ini. Ketangkep basah lagi, berbuat zina lagi. Waduh. Ya, merasa dirinya paling benar, dia salah. Nah, biasanya demikian orang, ya. Sulit untuk melihat diri sendiri ternyata juga punya dosa. Yang kedua, poin yang kedua, perempuan tadi sungguh-sungguh hilang martabatnya karena diarak. Kemanusiaannya sebagai manusia dia sudah hilang. Dalam hal ini Yesus mengangkat kembali martabat perempuan itu. Yesus memang membenci dosa, tetapi tidak membenci pendosanya. Nah ini. Jadi pendosa, orang yang berbuat jahat itu juga manusia. Kejahatannya Yesus benci, tetapi manusianya tidak dibenci. Nah inilah
Yesus ingin menunjukkan Allah yang berbelas kasih. Sehingga orang yang berbuat zina pun, yang berbuat dosa di mata umum, tetap harus dikasihi. Tetap harus didekati. Inilah hebatnya Yesus. Dia tidak hanyut pada pendapat umum bahwa orang itu harus dijauhi. Tidak. Biarpun dia tetap sudah berbuat jahat, katakanlah, dia tetap manusia. Manusia yang memang harus didekati. Nah, inilah hebatnya Yesus. Jadi, dia tidak sungkan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Dan Yesus memulihkan martabat perempuan itu. Perempuan itu diangkat kembali. Yang ketiga, Yesus memberikan kesempatan kedua. Seringkali orang tidak memberi kesempatan kedua. Seringkali orang langsung memberikan vonis, memberikan hukuman. Kamu salah, sudah. Sedangkan Yesus tadi mengatakan, di mana mereka tidak adakah yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi, nah ini yang tidak boleh dilupakan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah artinya pertobatan. Jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Tobat. Biarlah itu menjadi masa lalu. Memang orang senantiasa punya masa lalu yang mungkin tidak enak, yang mungkin tidak menyenangkan untuk diingat-ingat. Ingat saja mungkin merasa begidik. Saya kok begini ya? Saya kok mengerikan begini ya? Tetapi masih ada masa depan yang bisa dihadapi. Masih ada masa depan yang dimana saya diberi kesempatan untuk melangkah lagi. Nah, inilah kiranya Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk hidup lagi, yang dulunya sudah mati, sekarang merasa punya semangat lagi. Hah? Saya yang seperti ini dikasihi. Wow. Nah, pengalaman dikasihi Tuhan inilah yang memungkinkan orang untuk bertobat, untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya kira 3 poin ini yang bisa kita lihat dari Injil ya secara singkat pada pagi hari ini. Mengapa? Karena waktu kita tidak banyak. Saya kena batasan waktu cuma 30 menit sehingga ini sudah 23 menit kurang 7 menit ya. Ya. Inilah memang bisa diulang lagi nanti, tetapi saya membatasi diri hanya setengah jam. Nah, apakah yang terutama dari saudara-saudari 4 orang ini dari lapas ada sesuatu yang mau disampaikan? Oke, saya dengarkan. Kalau Anda menyampaikan sesuatu, silahkan. Satu persatu kalau mau menyampaikan. Jangan takut, ngomong saja. Jangan senyum-senyum saja itu di depan. Dengan saya Romo Heru nggak usah takut, ya toh. Saya pun tidak menghukum engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Loh, sama tuh perkataan saya. Ya. Saudara sekalian yang ada di lapas, ya, memberi kesempatan, memberi peluang untuk memperbaiki diri adalah sesuatu yang sangat indah. Suatu yang sungguh-sungguh akan menjadi anugerah bagi mereka yang mengalami, yang katakanlah sudah divonis mati katakanlah. Sekarang hidup lagi. Wow. Inilah kiranya Tuhan yang Maha Kasih itu nampak pada pribadi Yesus ini. Dia mengasihi orang-orang yang juga berbuat jahat, bahkan disingkiri masyarakat. Yesus bergaul dengan orang-orang seperti itu. Sehingga tidak heran juga Yesus itu dibenci karena juga bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Nabi macam apa seperti itu, kok bergaul dengan orang-orang berdosa. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kasih Allah yang sungguh-sungguh juga menyapa dan merangkul mereka yang disingkiri. Tuhan memang membenci dosa, tetapi tidak membenci pendosa. Karena pendosa itu juga manusia yang ingin diselamatkan. Ingat,
Yang membutuhkan dokter itu bukan orang sehat, melainkan orang sakit. Nah, pendosa adalah orang sakit yang justru membutuhkan penyelamatan, membutuhkan Yesus sendiri. Begitu, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya kira saya tidak akan berpanjang kata lagi, tinggal 4 menit waktu saya. Saya ingin mengucapkan semoga Anda sekalian yang ada di ini GKI dan juga yang di lapas tetap bertahan. Ingatlah masih ada kesempatan, masih ada peluang. Kalau perempuan yang kedapatan berbuat zina tadi, kesempatan kedua. Nah, sekarang mungkin Anda juga nantinya memiliki kesempatan kedua. Kesempatan kedua yang kiranya membuat seseorang ingin menjalani kehidupan secara lain, secara lebih baik. Terima kasih, dan terakhir saya akan memberkati Anda sekalian dan semoga Anda sekalian senantiasa diberkati, dikuatkan oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya akhiri perjumpaan kita. Terima kasih kita bisa berjumpa, lain waktu kita berjumpa lagi biarpun melalui dunia maya, tetapi tidak mengurangi semangat kita. Begitu? Oke.